Selamat datang di video ini. Video ini adalah video part 3 dari pembahasan materi penyusunan laporan keuangan konsolidasian, khususnya untuk pembahasan tahun kedua, ya. Karena ini tahun kedua, maka akan ada baiknya saudara untuk melihat dulu video saya yang sebelumnya di part 1 dan juga di part 2. Baik, kita akan lanjut di tahun kedua itu seperti apa. Kita lihat dulu timeline-nya seperti apa. Untuk timeline-nya, ya, jadi di video saya itu saya bagi beberapa bagian karena kalau saya jadikan satu ini cukup panjang sekali. Ya, jadi di video part 1 itu saya membahas untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian di tanggal 1 Januari 2017, yaitu sesaat setelah adanya akuisisi. Ya. Lalu di video part 2 itu saya membahas penyajian laporan keuangan konsolidasian di tanggal 31 Desember 2017. Berarti ini 1 tahun setelah berjalannya, setelah setahun setelah terjadi akuisisi. Ya, kegiatan operasional seperti biasa. Lalu di video ini, di video part 3, itu saya membahas penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk tahun kedua, yaitu di akhir tahun 2018. Ya, jadi di akhir tahun 2018, ini akan saya bahas di video ini fokusnya. Baik, untuk informasinya kita akan lihat di handout yang telah saya berikan. Ya, ini untuk informasinya. Ya, di informasi yang ada di handout, ya, itu untuk data yang diberikan itu adalah laporan laba rugi dan saldo laba plus dengan laporan posisi keuangan dari induk dan juga anak. Ya. Kemudian kita lihat sama ini dia menggunakan, kalau dia, saya akan bahas lagi ya. Jadi untuk memastikan bahwa ini pencatatannya menggunakan metode ekuitas atau metode cost, itu saudara perhatikan saja ini investasinya. Ya. Investasi di PTA ini tidak berubah. Ya, dari ini sudah tahun kedua ya, berarti tidak ada perubahan, masih sama seperti sesaat setelah akuisisi, yaitu nilainya adalah 603. Padahal anak itu melaporkan laba, anak juga membagikan dividen. Kalau dia menggunakan metode ekuitas, pasti nanti di investasi ini akan ada perubahan. Ya. Oke, terkait dengan dividen, anak ini juga membagikan dividen, saudara, yaitu 110, ya, 110.000. Nah, ini akan diterima induk sebesar kepemilikannya, ya, berupa pendapatan dividen. Maka 90% berarti nilainya adalah 99.000. Nah, ini harus sama, saudara. Ya, 99.000, 90%-nya dari dividen yang dibagikan oleh anak. Oke. Kemudian ada informasi tambahan, ya, undervalued. Ya, ini sama. Kemudian saudara diminta untuk membuat kertas kerjanya. Ya, nanti di bawah ini, di bawah handout itu ada kertas kerjanya. Ini cukup lebih panjang daripada yang sebelumnya. Kemudian, karena ini tahun kedua, saudara. Kemudian saudara melakukan eliminasi dan juga penyesuaian dalam bentuk jurnal ataupun nanti di kolom. Ya, nanti ini jurnal ini berdasarkan dari kertas kerja. Oke, kita akan pakai Excel. Ya. Oke, ini cukup panjang, saudara. Saya akan besarkan dulu. Ya, supaya saudara lebih kelihatan gitu ya. Oke. Saya akan kembali ke prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Walaupun saudara perhatikan di dalam eliminasi ini sudah disebutkan apa saja yang akan dibuat,
Tetapi kalau kita lihat kembali di prosedurnya, ya, yang akan dibuat itu yang pertama adalah menghapus atau melakukan eliminasi investasi. Ini poin pertama akan kita buat kembali. Selalu di tahun berapapun, eliminasi investasi pasti akan dilakukan. Entah ini 2 tahun ataupun nanti 100 tahun kemudian, itu kalau masih ada ya, itu akan melakukan eliminasi investasi. Lalu yang kedua itu adalah ya karena ini sudah di tahun kedua, maka akan ada yang namanya alokasi perubahan saldo laba. Ya, ini akan kita buat. Kemudian yang ketiga itu adalah ini juga akan kita buat. Ya, ini akan kita buat, saudara. Ini akan kita buat. Kemudian yang selanjutnya adalah pajaknya. Ya, tahun pertama. Jadi ini setelah tahun pertama, itu berarti di tahun sebelumnya kita akan sesuaikan. Lalu di tahun berjalan, ini juga akan kita buat. Ya. Ini yang poin 6 juga akan kita buat. Ya. Oke. Kemudian menghapus saldo, nah ini belum saudara, menghapus saldo dan transaksi intra kelompok usaha, ini tidak kita buat karena dalam case ini kita belum ada transaksi antar induk dan juga anak, jadi belum kita buat. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ini, ya, ini kita buat juga alokasi, pasti dibuat. Kemudian yang terakhir adalah eliminasi. Ya, ini yang akan kita buat. Ya, kalau saudara perhatikan juga, ini sama dengan yang ada di handout. Ya, di handout ini sama. Ya, oke. Kalau kita lihat di handout sama ya. Nah, ini sama. Nah, kalau saudara perhatikan juga dari keterangan di sini, ya, untuk penyesuaian, ya, penyesuaian terkait dengan eliminasi untuk yang ini. Nah, ini informasinya itu ada pada tahun 2017. Ya, ini adalah eliminasi yang sebenarnya dibuat di tahun 2017. Ya, eliminasi tahun 2017 itu dilakukan kembali di tahun 2018. Ya, jadi 2017 akan dilakukan kembali di tahun 2018. Jadi nanti kalau kita buat di tahun 2019, kita juga akan melakukan penyesuaian dan eliminasi dari tahun 2018, 17 dan 18 di tahun 2019. Ya, jadi jurnalnya makin banyak. Ya. Jadi karena ini di tahun kedua, maka kita akan melakukan eliminasi yang telah kita lakukan di 2017. Ya, jadi eliminasi 2017 kita lakukan di eliminasi 2018. Nanti kalau kita buat di tahun 2019, berarti eliminasi tahun 2017 dan 2018 kita buat kembali di tahun 2019. Ya, jadi jurnalnya makin lama makin banyak. Ya, oke. Kita lihat dulu yang pertama adalah eliminasi investasi. Ya, eliminasi investasi. Yang pertama yaitu adalah menghapus investasi dengan ekuitas anak. Kita hapus ya investasi, ini kita hapus. Debit berarti ini kita kredit. Ya. Kemudian ya untuk modal ini kita tutup debit. Ya, kemudian di bagian atas ini kita debit. Ya, 205. Datanya tetap 205 karena ini untuk saldo laba yang kita tutup di eliminasi investasi itu adalah laba 1 bulan 1 2017. Jadi bukan saldo laba 1 bulan 1 2018, tapi adalah 1 bulan 1 2018. Maka data ini itu bisa saudara peroleh
dari soal. Ya, soalnya kalau saudara perhatikan, nilainya itu adalah ya, laba anak ya, itu adalah 205. Jadi datanya dari saldo awal mula-mula setelah melakukan akuisisi. Ya. Jadi mau tahun ke-100 pun saldo laba yang dicatat itu adalah saldo laba sesaat setelah melakukan akuisisi. Ya, jadi bukan saldo laba setelah itu. Ya, sesaat setelah akuisisi, ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah ya, mengkredit kepentingan non pengendali. Ya, ini kita kredit sebesar 67.000. Kemudian mendebit atau mengkredit, ya, mendebit atau mengkredit nilai buku, selisih nilai buku dan nilai wajar aset dan liabilitas anak. Ya, maka di sini untuk persediaan kita catat, kemudian peralatan kita catat, paten kita catat, kemudian akumulasi kita catat. Selanjutnya adalah mengakui ya atau mencatat atau mengkredit utang pajak tangguhan atau mendebit aset pajak tangguhan. Karena ini utang pajak tangguhan, maka ini kita kredit 12.000. Kemudian yang terakhir adalah mengakui goodwill. Ini kita catat. Ya, jadi sama persis. Eliminasi investasi baik itu di tahun pertama, sesaat setelah akuisisi sampai dengan 100 tahun kemudian nilainya selalu sama. Ya, nilainya selalu sama. Ya, maka kenapa saya sedari awal ini perlu saudara garis bawahi, perlu saudara pahami. Karena ini akan ketemu terus dari tahun ke tahun. Ya. Oke, setelah itu saudara catat, ya, saudara pindah sama persis. Ya, oke. Harus urut begini, Bu? Enggak. Saudara perhatikan saja dari kertas kerja. Ya, debitnya mulai saldo laba dulu boleh. Silakan. Ya. Oke, yang kedua itu adalah ya ini sudah ya. Yang kedua adalah alokasi perubahan saldo laba anak ke kepentingan non pengendali. Ya, jadi selama 1 tahun ya itu ada perubahan ya saldo laba pada PT anak. Ya, perubahannya dari mana? Ya, kita lihat di laporan, ya, laporan konsolidasi saldo laba anak, ya, oke, saldo laba anak itu nilainya adalah di 1 bulan 1 tahun 2018 itu adalah 206.000, ya. Kemudian di tahun di 1 Januari 2017 itu nilainya adalah 205 ya, yang tadi kita tutup. Kemudian di tahun 2008 awal 1 Januari 2018 nilainya adalah 265.000. Berarti ada perubahan sebesar 60.000 ya, dari 205 ke 265. Ya, ada perubahan sebesar 60.000. Nah, perubahan 60.000 ini harus kita bagikan proporsinya. Ya, kita bagikan proporsinya ke induk sebesar 90%, ya, berarti 90% 90% kali 60.000, ya. Kemudian perlu kita sesuaikan, kita kurangkan dengan kepentingan non pengendali, ya. Karena kalau kita perhatikan di 60.000 ini itu adalah nilainya 100%. Padahal yang harus kita berikan kepada induk itu hanya 90%. Maka harus kita kurangkan 10%, ya, persentase kepentingan non pengendali, ya, dari 60.000.
ya, dari kepentingan non pengendali sebesar 10% dari 60.000, yaitu adalah 6.000, ya. Karena ini nilainya adalah 100%, berarti kalau kita kurangkan, maka saldo laba ini kita debit sebesar 6.000. Ya, kita debit sebesar 6.000. Nah, 6.000 ini akan kita catat menambah kepentingan non pengendali ekuitas sebesar 6.000. Karena ini 10%-nya memang hak dari kepentingan non pengendali. Ya, karena ada perubahan ya 60.000. 60.000 itu 90% milik induk, 10% milik anak ya, atau kepentingan non pengendali. Nah, yang kita catat di laporan itu 100%, maka harus kita keluarkan 10%-nya untuk kepentingan non pengendali. Maka kalau sudah kita buat jurnalnya ya sama debitnya, saldo laba. Saldo laba ini harus ada tanggalnya ya, Saudara. Jadi saldo laba 1 bulan 1 2017, jangan hanya saldo laba. Karena saldo laba ini bisa saldo laba awal 1 bulan 1 2017 atau saldo laba 1 bulan 1 2018. Yang kita acu itu untuk eliminasi investasi itu adalah awal saat akuisisi, yaitu 1 bulan 1 2017. Sedangkan untuk alokasi itu adalah 1 bulan 1 tahun 2018. Ya. Oke, untuk poin B. Ya. Selanjutnya di poin selanjutnya, yang poin 3, ini sudah. Poin 3 itu adalah penyusutan atau amortisasi atau pengurangan selisih tahun-tahun lalu. Ya, ini terkait di tahun 2017 berarti ya, tahun 2017. Nah, ini di tahun 2017 sebenarnya itu jurnalnya di tahun 2017 kalau kita lihat kembali ya, 2017 kan jurnalnya ini, Saudara. Ya. Ini jurnalnya. Ya. Tapi ini di tahun berjalan. Ya. Karena ini di tahun berjalan ya, maka kalau Saudara perhatikan ini berpengaruhnya itu di beban-beban ya, beban-beban semua ya, semua beban-beban. Tetapi karena ini sudah yang akan kita sesuaikan itu di tahun lalu, berarti tahun lalu ya, tahun 2017, karena kan kita membuatnya di tahun 2018 nih. Kalau kita buat tahun 2017 kan berarti sudah kita tutup ya, sudah kita catat. Kita tutupnya kemana? Ke saldo laba. Maka untuk pengaruh yang eliminasi ketiga itu sama dengan yang ini, hanya saja untuk beban-beban ini tidak kita catat di beban, tetapi kita catat ke saldo laba. Ya, jadi karena ini pasti sudah ditutup di saldo laba, maka pengaruhnya di saldo laba. Ya, jadi untuk poin ini sama, hanya ini yang berbeda. Ya, jadi kita catat dulu di poin ini. Ya, tadi kreditnya dulu ya kita sesuaikan. Itu adalah ini. Ya. Kemudian ini. Ya. Kemudian paten. Ya. Lalu goodwill. Ya, kita catat kreditnya dulu. Sama. Persis seperti di tahun 2017. Sama persis. Ya. Nah, yang berbeda adalah di sisi debitnya. Kalau di sisi debit, saat tahun 2017 kita catat langsung di beban. Tetapi karena ini di tahun 2018, otomatis yang sebelumnya dicatat di beban sudah ditutup ke saldo laba. Maka yang berpengaruh adalah saldo laba. Nah, saldo laba nanti akan berkurang. Tetapi karena ini saldo laba,
karena ini adalah yang berpengaruh itu aset anak, maka kita perlu mengalokasikan ke kepentingan non-pengendalinya sebesar 10%. Maka kalau tadi di total, ya, ini kita total, ya, kalau di total sama dengan kita total, kita total ini nilainya sebesar 29.000 total bebannya. Maka 29.000 ini ya, yang 90% itu kita tutup ke saldo laba, kemudian yang 10% kita tutup ke kepentingan non pengendali ekuitas. Ini jangan disingkat ya saudara. Dari ekuitas. Kenapa? Karena di sini penyesuaian aset dan liabilitas ini adalah aset dan liabilitas anak. Maka perlu kita bagi proporsinya 90% untuk induk, 10% untuk anak. Tetapi kalau nanti yang disesuaikan itu adalah aset induk, maka tidak ada alokasi ke kepentingan non pengendali. Jadi kita harus lihat dulu aset dan liabilitas siapa yang kita sesuaikan. Kalau itu liabilitas anak, pasti nanti akan kita bagi proporsinya ke induk berapa persen, ke anak berapa persen. Tetapi kalau itu yang disesuaikan adalah aset dan liabilitas induk, ya, maka itu semua dibebankan ke induk, ya. Tapi itu untuk tahun yang sebelumnya, ya. Jadi hati-hati, ini untuk tahun berjalan, ataukah di tahun sebelumnya, ya. Maka 90% dari 29.000 adalah, ya, nilainya sebesar 90% dikali nih ketemu 26.100. Lalu kalau 10%-nya ini 29. Nah, ini kita catat di sini. Sini berkurang 26.100, kemudian di sisi kepentingan non pengendali di sini 2.900. Ya. Maka kalau kita pindah ke jurnal, ya jurnalnya ada seperti ini. Nah, ini saldonya saldo laba 1 bulan 1 2018. Ya. Sama persis yang dikredit, hanya yang berbeda di sisi debit karena di tahun 2017 ini sudah ditutup, maka kita yang berpengaruh bukan lagi beban, tetapi adalah saldo laba. Oke. Selanjutnya di poin D, ya, ini sudah ya. Poin ini sudah. Lalu poin 4, ya kita buat. Poin 4 itu adalah pajaknya. Nah, pajaknya ini ya itu sama perhitungannya dengan yang di tahun 2017. Yang goodwill jangan saudara ikut dihitung. Ya, jadi yang dihitung itu adalah semua selain goodwill karena pajak ini terkait dengan utang pajak tangguhan yang di awal sudah kita hitung. Ya. Nah, karena ini juga terkait dengan aset dan liabilitas anak, maka ini perlu kita bagi. Ya, itu kita bagi. Jadi, kalau saudara berhitung ya di sini berarti bebannya sini ya, bebannya itu adalah bebannya berarti sama dengan ini ditambah ini aja. Bebannya ini ya.
pajaknya. 19.000. Kita kalikan dengan 20%. Ya, 20%. Maka di sini beban pajaknya adalah 3.800. Nah, 3.800 ini ya, karena ini sama kaitannya tadi, ini adalah aset dan liabilitas anak, maka beban ini ya, ini bebannya sudah dihitung di sini. Sorry. Oke. Pajaknya 3.800. Nah, 3.800 ini ya, ini harus kita bagikan 90% untuk anak. 90% untuk induk, kemudian 10% untuk kepentingan non pengendali. Ya. Nah, kalau di tahun 2017 kita mencatatnya ya, 2017 itu utang pajak tangguhan debit, kreditnya beban pajak tangguhan sama. Kalau di sini misalnya saldo labanya berkurang, ya. Kalau saldo laba berkurang, berarti ya labanya itu menjadi turun. Kalau laba turun, ya, berarti pajak yang dibayarkan juga semakin turun, ya. Karena pajak yang dibayarkan itu semakin turun, berarti kemarin waktu bayar pajak itu terlalu tinggi. Sehingga ketika bayar pajak terlalu tinggi, kalau kita akan sesuaikan berarti akan menambah saldo laba. Ya. Jadi kalau misalnya saldo labanya berkurang, berarti nanti pajaknya akan berpengaruh menambah saldo laba. Nah, menambahnya sebesar berapa? Sebesar 90% dari kepemilikannya. Jadi 90% dari 3.800. Ya, berarti ketemunya adalah 90% ini dikali 90%. Ketemu 3.420. Ya, berarti untuk kepentingan non pengendali berapa? Ya, berarti 10% dikali 3.800. 3.800. Ya. Maka kalau dengan demikian kita catat di kertas kerja ya, utang pajak tangguhannya berkurang 3.800. Kemudian saldo laba itu bertambah ya, sebesar 3.420. Lalu di sisi kepentingan non pengendali ya, ini juga bertambah sebesar 380.000. Sehingga jurnal yang kita buat berdasarkan kertas kerja itu adalah demikian. Nah, ingat saldo labanya itu adalah saldo laba 1 bulan 1 tahun 2017. Oke. Oke, sorry, ini saldo laba 1 bulan 1 2018. Oke. Jadi bukan 2017, 2018 ya. Oke. Kemudian ya, yang selanjutnya adalah penyesuaian aset dan liabilitas untuk tahun 2018. Nah, ini kita lihat di soal ya. Soal ya, kita perhatikan dalam soal. Sorry. Ini tahun. Oke, yang ini berarti. Oke. Untuk tahun 2018 ini berarti sudah tidak bisa kita lakukan karena ini hanya untuk tahun 17 ya, sudah nggak bisa. Kemudian yang ini bisa kita lakukan ya, dua ini bisa kita lakukan ya. Kemudian yang ini juga tidak bisa kita lakukan. Sorry. Ini nggak bisa dilakukan ya. Ya.
merahnya. Oke. Jadi yang bisa kita buat penyesuaiannya itu hanya yang dua ini saja. Ya, yaitu terkait dengan peralatan dan paten. Karena ini tahun 2018, maka ini kita catat sebagai beban. Ya, maka sama, nilainya sama karena dibaginya juga 4 tahun dan 10 tahun. Berarti untuk penyesuaian di peralatan, ya ini bertambah akumulasinya sebesar 12.500, patennya berkurang 1.500. Kemudian di beban penyusutan dan amortisasi, di sini nilainya adalah 14.000. Ya. Jadi kita totalkan langsung. Ya, maka kalau kita catat di dalam jurnal sama. Beban penyusutan dan amortisasi, kreditnya adalah akumulasi penyusutan dan juga paten. Untuk goodwill, itu karena hanya tahun 2017, di tahun 2018 tidak kita lakukan penyesuaian lagi. Ya. Oke, kemudian karena ini terkait dengan beban, maka pasti ada penyesuaian terkait dengan pajaknya. Ya. Oke, maka pajaknya adalah 20% dikali 14.000. Maka ketemunya adalah ya, dengan 20% dikali 14.000. Ketemu 2.800. Nah, 2.800 ini ya, karena beban ini bertambah, ya, beban bertambah, berarti laba itu turun. Ya, jadi kalau beban bertambah, maka labanya akan turun. Kalau labanya turun, ya, berarti beban pajaknya juga turun. Ya, maka beban pajaknya akan berkurang. Lalu debitnya apa? Debitnya adalah karena ini terkait dengan aset saat akuisisi, ya, maka ini adalah akan mempengaruhi penyesuaian utang pajak tangguhan. Jadi utang pajak tangguhannya didebit sebesar ya 2.800, kemudian beban pajaknya itu berkurang sebesar 2.800. Maka kalau kita buat jurnalnya ya begini. Ya. Utang pajak tangguhan berkurang 2.800, beban pajak berkurang 2.800. Oke. Selanjutnya ya, itu adalah alokasi. Ini berarti sudah kita lakukan ya. Ini sudah kita lakukan. Kemudian alokasi laba anak setelah dilakukan penyesuaian ke kepentingan non pengendali. Maka kita hitung dulu berapa laba sebelum pajaknya. Kita lihat dulu informasi laba sebelum pajak itu adalah 220. Maka ini kita masukkan angkanya 220. Kemudian 220 ini akan kita sesuaikan. Lalu apa saja yang disesuaikan? Yaitu adalah penyesuaian di tahun berjalan. Ya, yaitu adalah ini dan juga ini. Ya. Ya, jadi beban penyusutan dan juga beban pajak. Maka ini kita masukkan. Beban penyusutan ini kenapa minus? Karena dia mengurangi laba. Beban bertambah berarti labanya turun. Kemudian beban pajak karena bebannya turun ya. Karena bebannya turun ya karena bebannya bertambah, maka akan berpengaruh pada karena bebannya bertambah berarti karena bebannya bertambah berarti laba yang dihasilkan akan turun ya. Karena laba yang dihasilkan turun
berarti akan mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Karena beban pajaknya bertambah, berarti akan mengurangi laba yang didapat. Ya, oke, ini kita sesuaikan. Kemudian 10%-nya kita hitung berarti 20.880. Ya. Mencatatnya gimana? Berarti kita catat, kita akui kepentingan non pengendali ekuitas bertambah, ya. Kalau bertambah kan dikredit. Ya, kepentingan non pengendali ekuitas bertambah. Ya, kemudian untuk kepentingan non pengendali yang ada di laporan laba rugi ini berkurang. Oke. Yang terakhir itu adalah dividen. Ya, dividen. Nah, untuk dividen ini sama sih seperti tahun sebelumnya. Dividen yang dibagikan oleh yang dibagikan oleh anak itu nilainya adalah sebesar 110. Nah, ini harus kita tutup. Ya. Maka ini kita kredit. Karena posisinya debit ya, kita kredit. Kemudian 90%-nya kita tutup dari pendapatan dividen. Ini berarti kita debit. Ya, Kemudian selanjutnya adalah kita debit ke kepentingan non pengendali sebesar 10%-nya. Ya. Maka kalau kita catat jurnalnya, ini kita catat, ya, ini juga belum saya buka. Ya. Kepentingan non pengendali, ya. Kemudian yang eliminasi ini, ya. Jadi sistemnya saudara perhatikan benar di kertas kerja, baru saudara pindah ke jurnalnya. Ya. Oke, ini tadi yang alokasi laba, kemudian ini untuk eliminasinya, yang pendapatan dividen. Ya, menghapus pendapatan dividen ya dividen. Oke, kalau sudah, ya, berarti semua eliminasi sudah dikerjakan ya. Ini sudah kita kerjakan, kemudian kita akan menghitung, ya, saudara hitung kembali debit dan kredit yang ada di kolom penyesuaian eliminasi. Oh ya, di langkah pembuatan kertas kerja masih sama seperti yang kertas kerja sebelumnya. Ini kebetulan di kertas kerja ini saudara sudah disajikan nilainya. Kalau belum, saudara isikan dari informasi yang ada di dalam soal, gitu ya. Jadi yang dalam soal saudara masukkan PTA dulu, baru PTI, ya. Jadi besok kalau in case kalian buat sendiri, itu langkahnya adalah saudara isikan dulu yang ada di PTA, baru saudara pindah ke PTI. Ya, untuk akun-akunnya ini saudara harus mengkombinasikan keduanya. Ya, jadi memang harus benar-benar hati-hati dan memperhatikan kolom yang dibutuhkan. Ya, karena ini di mata kuliah ini waktunya cukup singkat, jadi disiapkan kertas kerjanya. Jadi sehingga hanya fokus bagaimana melakukan penyesuaian untuk eliminasi dan juga penyesuaian saat penyusunan laporan keuangan. Ya. Oke, nanti debit dan kredit saudara jumlahkan, ini nilainya wajib banget harus sama. Wajib. Karena kalau debit kredit ini sudah nggak sama, otomatis di sisi saldo laporan ini nanti juga tidak akan sama pastinya, ya. Kemudian yang selanjutnya saudara jumlahkan yang bisa dijumlahkan dari kiri ke kanan. Ya, ini kita jumlahkan, ya. Ini konol, ya. Kemudian ini total. Kemudian ini sama, ya. Yang tidak bisa dijumlahkan adalah beban. Ini jangan sekali-kali
menjumlahkan dari kiri ke kanan, tetapi jumlahkan dari atas ke bawah. Ya, ini dijumlahkan, ya, ketemu 8220200. Kemudian laba bersih itu dari pendapatan dikurangi dengan beban. Ya, ketemu nilai laba bersih sebesar, ya, laba bersihnya sebesar 529.800. 529.800 ini kita kurangkan dengan laba bersih atau kepentingan pengendali laba. Ya, ini kita kurangkan. Maka ketemu untuk hak induk itu adalah sebesar 508.920. Nah, 508.920 ini kita pindahkan ke laba bersih yang ada di saldo laba. Laporan saldo laba ini hanya kita pindah saja. Saudara jangan hitung dari kanan ke kiri. Kiri ke kanan, ya. Kemudian ini saudara jumlahkan nilainya, ya. Ini 210 saudara kurangkan, maka ketemu saldo laba 31 sebesar 686.240. Nah, 686.240 ini saudara pindahkan saja langsung ke saldo laba yang ada di bawah. 686.240. Jadi tidak perlu menjumlahkan dari kiri ke kanan, jangan. Ya, cukup informasinya dari atas, ya. Lalu ini tinggal saudara sesuaikan, ya, semuanya sampai dengan goodwill, ya. Kemudian totalnya nanti saudara hitung, ini saudara isi dulu. Ya, saudara isi, ini juga saudara hitung. Ya. Maka kalau saudara hitung total aset, nilainya harus sama dengan yang ada di total liabilitas dan ekuitas. Ya, harus sama. Ya, kalau ini sudah sama, ya baru saudara pindah ke penyajian laporan keuangannya. Nah, angkanya sama, tinggal saudara pindahkan saja semuanya. Ya, tinggal saudara pindah. Tinggal saudara pindah semuanya, ya. Ini sudah ada di handout, tinggal saudara masukkan angkanya sendiri, dicoba. Ya, kemudian ini juga sama, tinggal saudara pindahkan. Ya, ini juga sama, tinggal saudara pindahkan saja. Oke. Ini untuk tahun kedua. Ya, jadi kalau saudara perhatikan kembali di tahun kedua untuk penyesuaian dan eliminasi itu cukup lebih banyak, emang lebih banyak ya daripada di tahun 2017. Karena apa? Di tahun 2018 kita melakukan eliminasi kembali yang terjadi di tahun 2017. Ya, khususnya untuk beberapa akun, ya, yang terkait dengan saldo laba, ya, terkait dengan aset dan liabilitas itu pasti nanti akan dilakukan penyesuaian kembali di tahun-tahun selanjutnya. Maka kalau saudara bayangkan saja kalau 3 tahun nanti nambahnya berapa, kemudian kalau tahun keempat nambahnya pasti berapa. Jadi di tahun ketiga pun, yaitu di tahun 2019 nanti, itu juga akan menyesuaikan kembali, ya, beberapa eliminasi yang ada di tahun 2018. Jadi 2017, 18, dan 19 sendiri. Ya. Nah, ini belum dengan transaksi-transaksi yang terjadi antara induk dan anak. Ya, nah nanti untuk transaksi antar induk dan anak akan saya bahas di video yang selanjutnya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasian? Demikian untuk video part 3, materi penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh komen di bawah.
Dan untuk mahasiswa saya, jika ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, silakan kontak di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.